Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kekuatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini sebagaimana biasa. Salawat serta salam tanpa pula kita panjatkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner Islam, sang putra padang pasir, yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang penuh terang benderang. Artinya dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh keilmuan hari ini, kawan-kawan sekalian, yang kita konsumsi bersama. Pertama-tama, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Indonesia, Bapak Andris Kamalaya, SPD, MPD. Jadi pada kesempatan ini saya, Pegin Hisa, mahasiswa jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, akan menyampaikan sedikit sejarah singkat tentang pendidikan yang ada di Indonesia pada masa kolonial. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa jauh sebelumnya datang orang-orang Eropa atau kolonial-kolonial yang melakukan penjajahan, diskriminasi, penindasan terhadap rakyat Indonesia. Jauh sebelum itu masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya pendidikan, baik dalam bentuk keluarga maupun dalam bentuk lingkungan. Pendidikan yang diperoleh dari keluarga itu sangat berperan aktif untuk mendidik menjadi anak yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Artinya mendidik anak untuk bisa berbuat baik, untuk bisa berbagi, untuk bisa merasakan hal-hal yang sama dengan orang lain, kawan-kawan sekalian. Ini adalah salah satu pendidikan yang ada di Indonesia jauh sebelum dipengaruhi oleh para kolonial-kolonial yang telah memasuki ataupun menjajah bangsa Indonesia, kawan-kawan sekalian. Selain itu juga kedatangan agama-agama di Indonesia atau yang dikenal nama pada zaman dahulu yaitu Hindia Belanda. Jadi kedatangan agama-agama diantaranya agama Buddha, Hindu, dan juga agama Islam. Di sini agama Islam juga mempunyai pengaruh terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang diajarkan agama Islam itu diajarkan di pondok pesantren dengan tujuan pendidikan, yaitu untuk mengajarkan anak-anak bangsa Indonesia atau Hindia Belanda untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lengkap. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan di atas bahwa masyarakat Indonesia jauh sebelumnya sudah mengenal yang namanya pendidikan. Akan tetapi itu hanya sekedar pendidikan non formal. Jadi pendidikan formal itu dimulai dari kedatangan bangsa Barat ke Hindia Belanda. Pendidikan yang diberikan oleh pemerintahan Belanda membentuk masyarakat feodal dan juga elit dan taat kepada pemerintahan Belanda atau untuk bersifat kooperatif dengan mereka. Kemudian kedatangan seseorang yang bernama Daendels, di mana dia membawa satu perubahan terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, seperti mengusulkan kepada para bupati untuk mendirikan sekolah-sekolah. Akan tetapi pendidikan yang dicita-citakan itu tidak tercapai. Ini dikarenakan karena membutuhkan banyak sekali biaya yang dimakan. Pada tanggal 19 Agustus 1916 dibentuk Komisaris Jenderal oleh pemerintahan Belanda yang datang ke Hindia Belanda, yang bertujuan untuk memperlancar roda pemerintahan. Pada saat itulah pemerintahan Belanda mulai memperhatikan pendidikan di Hindia Belanda. Namun pendidikan ini hanya merujuk pada anak-anak Belanda saja. Sekolah pertama didirikan pada tanggal 24 Februari 1817 di Batavia. Selain itu juga di daerah-daerah lainnya yang lokasinya terdapat orang-orang Belanda, seperti daerah yang terdapat pelabuhan-pelabuhan dan perkebunan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas bahwa pendidikan yang didirikan oleh pemerintahan Belanda itu hanya dikhususkan oleh anak-anak Belanda saja. Sehingga mereka membangun pendidikan itu
di daerah-daerah yang dimana di situ ada orang-orang Belanda. Sekolah yang didirikan di Batavia merupakan sekolah dasar. Pada tahun 1860 juga didirikan sekolah Gimnasium 3 di Batavia. Sekolah ini setara dengan SMA pada saat ini. Sekolah ini juga mengalami perluasan sampai ke Surabaya dengan nama HBS yang bertempat di alun-alun Kotong yang sekarang ditempati oleh ITS, Institut Teknologi 10 November. Walaupun demikian, ada pembedaan terhadap pendidikan bangsa pribumi, namun rakyat Indonesia begitu semangat untuk memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Semangat ini bisa kita lihat dari R.A. Kartini, yang dimana beliau sangat suka membaca dan menulis, serta memperjuangkan hak-hak pendidikan untuk kaum wanita. Lalu Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah untuk taman siswa untuk masyarakat. Bisa dibilang bahwa sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung. Dulunya sekolah hanya untuk kaum bangsawan, tetapi lambat laun menjadi sekolah untuk semua, untuk seluruh masyarakat artinya. Pada abad ke-16 bangsa Portugis datang ke Indonesia. Tentunya mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan baca tulis dan hitung sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Tidak lama kemudian, ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah oleh Portugis ini berhenti, digantikan dengan sekolah yang didirikan oleh bangsa ataupun negara Belanda, masih dengan berbasis keagamaan. Ya, jadi Ambon menjadi tempat pertama dipilih oleh Belanda untuk didirikan pendidikan, dan setiap tahunnya beberapa penduduk Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi seorang guru. Ketika Indonesia memasuki tahun 1627, telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan terhadap 1.300 siswa. Tidak berhenti sampai di Ambon saja, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota keresidenan. Karena pada masa diberlakukannya tanam paksa itu, Van der Waals membutuhkan banyak tenaga ahli. Akan tetapi pada saat itu pelajar hanya boleh dari kalangan bangsawan saja, sehingga mereka masih sangat membutuhkan yang namanya pelajar untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Ketika era tanam paksa berhenti dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan, yang kemudian berkembang menjadi sekolah ataupun pendidikan bernama sekolah rakyat. Pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal, dan juga pada abad ke-20 Belanda mendirikan perguruan tinggi yang berada di Indonesia. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, sistem pendidikan di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Bedanya, sistem pendidikan Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya bangsawan saja. Jepang juga menyediakan sekolah rakyat sebagai pendidikan dasar, dan juga sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan bagi guru. Jika pada masa penjajahan Belanda bahwa bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda, maka saat masa pendudukan Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Kemudian diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu juga, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam dengan menggunakan lagu bahasa Jepang, Taiso, dan juga mengibarkan bendera dan penghormatan kepada kaisar. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah pendidikan yang ada di Indonesia pada masa kolonial. Jadi dari apa yang saya sampaikan di atas, bahwa saya bisa menarik kesimpulan
yang mana pendidikan tidak hanya kita peroleh di bangku sekolah ataupun bangku perguruan tinggi, melainkan pendidikan kita bisa peroleh dari alam bebas kawan-kawan. Sehingga jangan pernah berhenti berproses, jangan pernah berhenti belajar. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.